Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wawan Wahyudin dengan NIM 220299 dari kelas RA8 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas ataupun menjelaskan kembali materi yang diberikan pada FK Pengantar Aplikasi Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Baiklah, langsung saja. Pada materi pertama, yaitu definisi komputer. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input yang mengolah input dan peralatan yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Komputer berasal dari bahasa Latin yang artinya alat hitung. Karena pada awal mulanya, komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Kemudian penemu komputer. Penemu komputer pertama kali ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya, ia menemukan beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai dengan difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Nah, kemudian generasi komputer. Terdapat 5 generasi komputer. Itu generasi pertama pada tahun 1941 sampai dengan 1959. Kemudian generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dan yang ketiga, generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Dan yang keempat, generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan 1980. Dan yang terakhir yaitu generasi kelima, yaitu pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Manfaat komputer. Terdapat banyak sekali manfaat komputer. Dalam hal ini saya mengambil 4 manfaat komputer. Yang pertama sebagai sarana komunikasi. Kemudian yang kedua sebagai sarana informasi. Ketiga sebagai sarana pendidikan. Dan yang keempat sebagai sarana penunjang bisnis. Nah, sebagai sarana komunikasi, manfaat komputer sebagai sebuah alat untuk komunikasi telah sangat jauh berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disebabkan karena komputer telah menggantikan fungsi telepon yang merupakan alat komunikasi kebanyakan orang. Kemudian manfaat selanjutnya sebagai sarana informasi. Kita dapat melakukan apa saja dengan komputer yang terhubung ke internet, termasuk mempelajari pengetahuan dan pelajaran ataupun wawasan baru. Banyak sekali referensi yang tersedia yang dapat diakses dengan mudah. Informasi yang tersedia juga bermacam-macam, mulai dari informasi tentang kesehatan, lowongan pekerjaan, serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Manfaat selanjutnya sebagai sarana pendidikan. Keberadaan komputer juga dalam dunia pendidikan sangat banyak manfaatnya. Seperti halnya guru dapat memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran karena penggunaan komputer lebih menjadi interaktif sehingga membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Begitu juga para murid ataupun pelajarnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana penunjang bisnis. Digitalisasi yang dimiliki oleh komputer membuat setiap perilaku bisnis
dapat meningkatkan penjualan secara optimal, baik dari dunia nyata ke dalam dunia internet ataupun sebaliknya. Proses suatu data diolah pada komputer. Terdapat 3 tahapan, yaitu input, media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses. Kemudian proses, yaitu suatu alat yang digunakan untuk memproses data dari input. Dan yang terakhir yaitu output. Output ini berupa hasil ataupun hasil keluaran dari proses yang sudah dilakukan. Kemudian untuk proses pengolahan pada komputer, langkah antara tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras ataupun hardware dikendalikan oleh pengguna ataupun brainware menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak ataupun software pada komputer. Tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakai ataupun pengguna yang disebut dengan brainware pada perangkat input. Kemudian dengan metode tertentu data yang diinputkan diolah ataupun diproses oleh perangkat proses ataupun proses device dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluar atau yang disebut dengan output device. Kemudian bagian-bagian dari komputer. Terdapat 7 bagian yang dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu casing komputer, kemudian motherboard, LAN card, heatsink, power supply, dan optimal drive. Kemudian sistem operasi pada komputer. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung dari pengguna komputer dengan perangkat keras komputer, serta mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem dasar pada sebuah perangkat. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan aplikasi pada pengguna sehingga dapat memudahkan dalam menggunakan komputer. Tujuan utama dari sistem operasi ialah sebagai pengontrol dalam melakukan program-program pada aplikasi secara umum dan mendasar. Ada beberapa jenis sistem operasi, yaitu sistem operasi standalone, kemudian jaringan, real-time, ataupun waktu nyata. Kemudian cara kerja komputer. Pengolahan data komputer dapat dilakukan menggunakan komputer ataupun disebut dengan istilah elektronik data processing atau yang disingkat sebagai EDP. Atau siklus pengolahan data pada dasarnya ada 3 tahapan, yaitu input, processing, dan output. Pengertian siklus pengolahan data sendiri adalah proses mengubah informasi yang ada menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami atau diinterpretasikan. Kemudian origination dan input. Origination adalah tahapan pertama dalam siklus pengolahan data yang mana merupakan aktivitas mengumpulkan, mencari, dan mencatat data yang diperlukan untuk diolah. Kemudian processing dan output. Processing dan output yaitu menginput data, memproses data, ataupun processing. Dan yang terakhir, distribution and storage. Hasil output dari data yang telah diproses tadi, kemudian dilakukan distribution. Kemudian materi selanjutnya yaitu Microsoft Office Word. Microsoft Office Word merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan masih banyak lagi. Dokumen-dokumen yang lain yang biasa digunakan dalam Microsoft Office Word. Microsoft Office Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Office Word juga di berbagai jenis sistem operasi.
Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Fungsi Microsoft Word. Secara umum, fungsi Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Kemudian fungsi yang kedua, mengedit dokumen. Microsoft Word juga dapat digunakan untuk mengedit dokumen lebih baik yang dibuat dari aplikasi Microsoft itu sendiri ataupun Microsoft pengolah kata lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga, memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam, misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation, matematika, ataupun simbol. Materi selanjutnya yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, kemudian pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Manfaat Microsoft Word. Manfaat yang pertama, untuk menghitung kumpulan data dengan menggunakan berbagai operasi, seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kemudian manfaat yang kedua, dapat membuat daftar kehadiran ataupun presensi. Manfaat yang ketiga, dapat membuat daftar untuk laporan keuangan. Manfaat selanjutnya, dapat membuat daftar nilai dalam Microsoft Word. Kemudian manfaat yang kelima, mencari nilai kumpulan, misalnya rata-rata terendah ataupun rata-rata tertinggi, dan masih banyak lagi. Materi yang selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan di berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik, dan juga trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan menggunakan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Fungsi Microsoft PowerPoint. Terdapat beberapa fungsi Microsoft PowerPoint, di antaranya sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, kemudian membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang dipergunakan. Kemudian fungsi yang terakhir sebagai mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya bahas kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.